Kadang ada beberapa hal yang ngebuat manusia itu susah banget untuk ngungkapin apa yang dia rasakan. Terutama ada rasa sakit yang emang sulit untuk terucap. Iya, karena cenderung setiap orang itu pasti memiliki problem, memiliki hal yang ngebuat dirinya tuh menjadi menutup diri. Dan itu adalah salah satu hal yang dimana mungkin ngebuat diri kamu diam 1000 bahasa. Ketika ditanya, kamu kenapa? Ada apa? Kamu baik-baik aja? Dan kamu selalu bilang, aku selalu baik-baik aja. Tapi dibalik itu semua, ada rasa sakit yang ngebuat diri kamu enggan untuk mengucapkan itu. Enggan untuk mengungkapkan itu. Dan enggan untuk menceritakan apa sih yang terjadi dalam diri kamu. Gak apa-apa. Kadang kita tuh gak bisa yang namanya tuh gampang untuk ngungkapin apa yang dirasakan. Dan kalaupun emang gak bisa, it's okay. Gak perlu memaksakan diri kamu agar kamu bisa ngungkapin apa yang kamu rasakan. Terkadang yang merasa sakit itu sulitnya untuk diucapkan. Bilangnya sih gak apa-apa. Bilangnya sih selalu gak apa-apa kok, gak apa-apa untuk semua hal. Dan mungkin banyak sekali kalimat-kalimat yang dimana itu ngebuat diri kamu selalu menggapapakan untuk semua hal. Tapi ya itulah kehidupan dewasa. Kalau misalnya gak apa-apa ya gimana? Karena gimana pun juga orang-orang sekitar kamu itu akan bertanya ketika kamu sedang kenapa-napa. Dan ada dari sebagian orang yang dimana mungkin dia bisa langsung ungkapin ketika ditanya kenapa, ada apa gitu. Ia bisa dengan mudahnya menceritakan, ini loh yang aku rasakan. Rasa sakit yang gak bisa aku ungkapkan. Rasa yang selalu aku pendam dan aku rasakan seorang diri. Tanpa ada orang lain yang dijadikan tempat bersandar. Dan tanpa ada orang lain juga yang bisa aku jadikan tempat untuk cerita. Kadang susah sih kalau misalnya kita mau percaya sama orang ya. Karena gak semua orang sekalipun orang terdekat tuh bisa dijadikan tempat bersandar gitu loh. Kadang kalau misalnya kita semakin dewasa tuh pasti lebih memilih, udah gak apa-apa, hadapi aja sendiri, rasain aja sendiri, gak perlu ngerepotin orang lain. Toh rasa sakit ini bukan tanggung jawab orang lain. Dan ini semua ya tanggung jawab diri kita sendiri. Tapi ada juga orang yang dimana dia gak bisa kalau gak diungkapin. Ya intinya beda-beda lah. Karena tumbuhnya setiap orang itu beda-beda. Luka, sakit, dan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya itu juga beda-beda. Tergantung dari manusia itu sendiri, bagaimana menyikapinya. Hai semuanya, halo, seneng banget malam hari ini aku bisa nemenin kalian lagi. Terus, sebelum kita masuk ke konten seperti biasa, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ada yang bikin mood kamu jelek nggak? Atau hari ini jadi hari yang nggak baik? Atau ya mungkin ada beberapa hal yang ngebuat diri kamu ngerasa entah itu gamut, entah itu emosional, entah itu sedih atau stres. Mungkin banyak hal lainnya lah yang dirasakan karena setiap hari itu kita nggak akan selalu merasakan kayak happy, tertawa, tersenyum, ya kan? Ya emang sih keinginan setiap manusia tuh pasti pengennya gitu setiap harinya. Tapi kan gak semua orang itu bisa mendapatkan hari yang baik di setiap harinya. Begitupun dengan kamu. Dan begitupun juga dengan aku. Gak samanya tuh Tuhan memberikan hari yang begitu baik dan ngebuat kamu bahagia. Tapi apapun itu, kalau emang lagi gak besok ya gak apa-apa. Yang terpenting kamu bisa menghandle diri kamu dengan baik walaupun ada banyak sekali rasa sakit yang tidak bisa kamu ucapkan dan cuma bisa kamu tahan seorang diri. Hey, aku mau tanya, kalian tuh cenderung lebih memilih bercerita atau sharing sama orang-orang terdekat atau lebih memilih enggak sama sekali? Mungkin sama sekalinya ya ada yang benar-benar
tertutup banget gitu loh. Ada yang juga ya mungkin sharing tapi hanya sebagian kecil dari apa yang kamu rasakan gitu. Kalau kamu tipe orang yang mana? Ya, apapun itu pilihan kamu, apapun itu yang kamu lakukan, cuman aku pengen bilang, kita boleh untuk cerita, ngungkapin apa yang sedang kita rasakan. Cuman, jangan terlalu oversharing sama siapapun yang ada dalam kehidupan kamu. Mungkin bagi sebagian orang kayak, ya gak apa-apa gitu, toh dia juga udah terlalu dekat, atau kamu juga tahu tentang dia. Iya, aku tahu. Cuman, kita harus bisa meminimalisir. Kalau misal orang itu nggak bisa untuk memahami kamu dan nggak bisa menempatkan posisi yang sedang kamu rasakan, yang sedang kamu butuhkan, nanti yang ada kamu sendiri yang makin kelelahan. Kadang sharing itu ya bisa sedikit melegakan ya, meringankan. Cuman kalau terlalu, nggak semua orang tuh bisa memahami kamu dengan baik. Dan aku nggak tahu juga hari ini apakah ada rasa sakit yang sulit untuk kamu ungkapkan. Tapi entah kenapa aku pengen banget sih bahas ini. Gak tahu ya. Karena buat aku, setiap manusia itu pasti memiliki perasaan yang dimana itu susah banget untuk diucapkan, diungkapkan. Rasanya kayaknya pengen diem aja deh. Atau kalau misalkan itu lagi bener-bener gak baik, rasanya pengen menghilang sejenak lah, kayak gak mau lah untuk berinteraksi sama siapapun. Sebenarnya memberikan waktu untuk diri sendiri itu sangat bagus ya. Cuman kita juga jangan terlalu menutup diri seperti itu gitu loh. Ada kalinya kamu membutuhkan ruang yang dimana itu bisa menjadikan tempat ketika kamu sedang kenapa-napa. Ada kalinya kamu juga perlu melakukan sesuatu hal yang ngebuat diri kamu agar kamu tidak terlalu teringat apa yang sedang kamu rasakan. Emang sakit itu kita gak akan tahu. Kita semua gak ada yang tahu kok kapan ia datangnya, kapan ia pulihnya, dan kapan ia hilangnya gitu loh. Tapi buat aku, entah kenapa aku selalu percaya kalau rasa sakit itu gak akan sepenuhnya hilang dari diri kita. Lukanya memang udah hilang, tapi rasa, ingatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan rasa sakit itu pasti akan selalu teringat. Dan ngebuat diri kamu, dulu aku pernah sedon itu ya. Dulu aku pernah ada di titik itu. Dulu tuh aku pernah seperti itu loh. Entah kenapa aku selalu senang kalau misal kamu mengingat apa yang udah kamu lewati terlebih dahulu. Bukan kita flashback ya, kayak kenapa harus diingat gitu loh. Apa yang udah terjadi, apa yang udah dilewati ya udah gitu. Kita fokus sama apa yang harus kita kejar saat ini. Ya benar. Cuma kamu pernah mikir gak? Kalau misalnya kamu melihat diri kamu yang dahulu sama diri kamu yang sekarang, itu pasti beda banget kan? Pasti banyak sekali perbedaan yang ada dalam diri kamu dan banyak sekali perjalanan dan rintangan yang udah kamu lewati dan hadapi. Mungkin sebelumnya kamu ngerasa, kayaknya aku gak bisa deh. Kayaknya aku gak sanggup. Tapi buktinya, step by step, seiring berjalan waktu, kamu bisa memenuhi dan melewati semuanya dengan baik. Memenuhi semua keinginan kamu, walaupun, ya baik lagi, gak semua keinginan tuh harus sesuai dengan apa yang kita mau. Kalaupun emang lagi enggak, ya mungkin Tuhan memberikan kamu jalan lain agar kamu bisa melatih jalan yang udah Tuhan berikan. Biasanya orang-orang tuh kalau misalnya mendem tuh biasanya mendemnya apa sih? Ya, mungkin bisa percintaan, mungkin bisa keluarga, mungkin bisa diri sendiri, pertemanan. Banyak hal lainnya yang ngebuat seseorang tuh lebih memilih untuk dia hadapi seorang diri. Ada banyak rasa sakit yang sulit untuk diucapkan. Ada banyak luka yang sulit untuk disembuhkan, dan ada banyak trauma yang sulit untuk dihilangkan. Beberapa orang lebih memilih untuk menahan semuanya sendiri dan berusaha untuk menghandle-nya sendiri, bukan berarti ia tidak percaya orang-orang sekitar dia. Tapi percayalah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dimana ia takut untuk bercerita. Ia tidak tahu caranya untuk memulai. Ia tidak tahu caranya untuk sekedar sharing apa yang ia rasakan, dan ya ia tidak tahu semua hal itu. Yang ia tahu
Ketika ia mampu menghadapi dan menghandle seorang diri, ya udah, ia hadapilah seorang diri. Sampai ia ngerasa dengan dirinya sendiri itu udah lebih dari cukup. Tidak perlu orang lain. Dan ia selalu menganggap, gak apa-apa kok. Gak apa-apa jatuh lagi, gak apa-apa sedih lagi, gak apa-apa down lagi. Yang terpenting, gak ngerepotin orang lain. Kamu tipe orang yang kayak gitu gak? Tapi, aku gak mempermasalahkan untuk orang-orang yang dimana dia lebih memilih untuk nge-keep semuanya sendiri. Sekedar cerita, banyak dari orang-orang terdekat aku yang dimana mereka sangat luar biasa. Aku speechless ya. Unexpected banget kalau orang-orang sekarang tuh ternyata mereka memiliki beban dan problem yang dimana itu ngebuat dirinya tuh secapek itu. Dan aku ngerasa, oh ternyata orang yang paling baik aja di luar tuh gak selamanya dia baik. Orang yang selalu ketawa-ketawa, orang yang selalu menunjukkan I'm fine gitu, orang yang selalu menunjukkan kalau dirinya tuh selalu dalam keadaan baik, ternyata gak setiap orang itu bisa memiliki keadaan luar dan dalam tuh sama. Dan dari situ aku banyak sekali mendapatkan pelajaran bahwa ternyata manusia itu berbeda-beda. Manusia itu memiliki kapasitasnya tersendiri. Ada yang dimana ia sanggup untuk menutupi, ada kalanya ia gak sanggup dan terus berusaha untuk menutupi, sebenarnya ya ia gak sanggup. Dan pelajaran dapat aku ambil adalah gak semua orang ataupun gak semua orang dewasa itu bisa dengan mudahnya untuk cerita. Ternyata apa yang ia rasakan tuh seberat itu. Tapi ketika ia mampu untuk bercerita, percayalah, ia pasti telah mengeluarkan energi yang cukup besar untuk menceritakan apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa sakit itu adalah hal yang gak mudah untuk diungkapkan. Bagi sebagian orang, ungkapin aja. Karena itu bisa bikin lega setelahnya. Dan itu bisa sedikit meringankan. Tapi, gak semua orang terbiasa dan mudah dengan hal itu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak, gimana ya Kak untuk sharing, kok aku gak bisa ya? Rasanya itu sakit banget dan itu ngebuat diriku menjadi berantakan. Hey, seseorang yang lagi gak baik-baik aja itu pasti isi kepalanya itu pasti berantakan dan rumit. Ia membutuhkan jalan yang dimana ia sendiri aja bingung gitu, ini arahnya kemana gitu. Kadang kita emang gak tahu kapan pulihnya, kapan hilangnya, dan bahkan pasti rasanya capek banget ketika harus menghadapi diri sendiri. Karena menghadapi orang lain aja tuh capek, apalagi menghadapi diri sendiri. Tapi kadang, kenapa ya? Kebanyakan orang tuh cenderung lebih mudah menghadapi orang lain daripada dirinya sendiri. Padahal kan yang kenal dan yang tahu dirinya sendiri tuh ya kamu gitu loh. Kamu sendiri. Tapi kenapa kamu bisa dengan mudahnya tuh ya lebih paham orang lain daripada dirimu sendiri? Tapi dari situ tuh aku mendapatkan jawaban. Ini menurutku ya, karena mungkin kita bisa dengan mudahnya memahami orang lain karena kita melihat karakter dia luarnya seperti apa yang ia ceritakan, dan kamu bisa begitu mudahnya gitu untuk memahami orang lain. Tapi kalau untuk berkaitan dengan diri sendiri, in case emang kamu menjadi seseorang yang tegar, tangguh, dan kuat, selalu bisa menenangkan orang lain, selalu bisa menjadi orang yang dimana kamu selalu menunjukkan kalau kamu baik-baik aja. Tapi jangan suka bohongin diri sendiri. Coba sekarang kamu rasakan di dalam hati kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, pasti ada banyak hal kan yang kamu tahan sendiri. Pasti ada banyak rasa sakit yang gak bisa kamu ucapkan kan? Pasti ada banyak sekali tangisan yang dimana
Tangisan itu aja kamu gak tahu kenapa kamu harus bersedih. Mungkin kamu ngerasa hidup kamu seperti ini banget ya. Kenapa kau harus seperti ini Tuhan? Ini arahnya kemana? Aku gak tahu setelah ini aku akan seperti apa. Mungkin banyak sekali hal-hal yang itu ngebuat diri kamu menjadi overthinking setiap malam. Jam tidur berantakan, aktivitas terganggu. Emang, aku gak minta kamu lebih mengontrol pikiran kamu. Karena pikiran itu kita gak bisa untuk mengontrolnya banget gitu loh. Coba deh, kamu berusaha untuk, aku gak mau VT. Tapi pada kenyataannya, ya kamu gak bisa untuk menghandle-nya dengan baik gitu. Pada akhirnya ya, ternyata terjadi lagi. Ternyata, menjadi dewasa itu gak mudah ya. Ternyata, aku harus merasakan hal yang gak mau aku rasakan lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu ngerasa gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau kamu ngerasa ini berat banget untuk kamu lewati. Gak apa-apa kalau kamu ngerasa sakit banget. Dan mungkin ada banyak luka yang kamu sembunyikan seorang diri. Hey, kamu yang lagi dengerin podcast ini, ya, aku memang tidak tahu serumit apa isi pikiran kamu, sekacau apa kehidupan kamu, dan kadang kau lagi berantakan seberantakan apa diri kamu. Aku adalah orang yang tidak memahami kamu dengan baik, tidak tahu kamu bagaimana di sana. Tapi, aku yakin dan percaya kok, walaupun kamu apa-apa sendiri, walaupun ada rasa sakit yang gak bisa kamu ucapkan dan ungkapkan, tapi dalam hati kecil kamu selalu memikirkan kan, gimana caranya kamu bisa terus bertahan, gimana caranya kamu bisa terus melewati semuanya dengan baik, gimana caranya kamu bisa terus tersenyum di hadapan semua orang, dan gimana caranya kamu bisa memperlihatkan kepada dunia kalau kamu baik-baik aja. Sedih ya? Gak apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini kamu lagi ngerasa capek banget. Ngerasa ya tidak ada satupun orang yang bisa memahami dan mengerti. Dan kamu cuma bisa bersedih atas kehidupan kamu saat ini. Padahal kamu gak perlu bersedih atas kehidupan kamu. Kamu gak perlu ngerasa kalau kamu adalah orang yang paling tidak bahagia. Cuma karena ya banyak sekali luka yang terjadi dalam kehidupan kamu. Emang rasanya gak enak banget ya ketika harus melatih semuanya dengan banyak yang sakit yang gak bisa kamu ucapkan. Kadang pengen banget sih untuk cerita, ya. Tapi mikir lagi, buat apa? Gak perlulah. Ya udah tahan aja sendiri. Dan gak perlu malu juga kalau misal kamu pada akhirnya hanya bisa bersedih. Gak apa-apa. Baik laki-laki maupun perempuan, wajar. Wajar kalau misal lagi ngerasa gak baik-baik aja tuh, ya cuma bisa melampiaskannya dengan bersedih. Gak apa-apa. Dan ini pertanyaan yang banyak banget juga sih aku dapatkan. Kadang aku bingung. Emangnya gak boleh kalau laki-laki itu sedih? Nanti terlihat menjadi lemah. Terus kalau wanita yang sering sedih, itu terlihat menjadi wanita yang cengeng. Sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan tuh berhak kok guys. Kalian tuh boleh gitu. Kita gak bisa mengontrol air mata kita. Kita gak bisa mengontrol kalau emang gak mau sedih ya pada akhirnya sedih juga tuh kita gak bisa ngontrol. Setiap orang tuh retake. Setiap orang tuh memiliki caranya tersendiri dalam menyembuhkan dirinya sendiri dan ya dalam menghadapi apa-apa yang harus ia hadapi walaupun itu berat. Setiap orang memiliki caranya tersendiri. Mungkin setiap malam kamu selalu berperang dengan isi kepala kamu. Dan kamu cuma memikirkan gimana caranya kamu bertahan.
Gimana cara kamu bisa terus baik-baik aja? Gimana cara kamu bisa menyembuhkan semuanya? Gimana caranya kamu berusaha untuk mewujudkan keinginan kamu walaupun ya banyak ekspektasi dari warga, orang sekitar, ini mana ya, itu ngebuat diri kamu jadi beban juga. Gak enak ya jadi kamu ya. Gak enak ya seperti ini terus. Gak enak ya nahan semuanya sendiri. Gak apa-apa. Kuatnya kamu tidak perlu diperlihatkan. Sedihnya kamu juga tidak perlu. Orang yang cukup tahu. Kamu baik-baik aja. Kamu yang handle problem kamu sendiri. Kamu yang handle diri kamu sendiri. Kamu yang tahu kapasitas kamu sampai di mana. Kamu yang tahu apa yang harus kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Karena orang lain gak perlu tahu susahnya kamu bertahan, sakitnya kamu menyembuhkan lukamu sendiri. Karena orang yang benar-benar paham sama kamu, mungkin dia bisa memahami kamu dengan baik. Tapi orang-orang yang tidak, kamu jangan menaruh harapan besar kepada orang-orang seperti itu ya. Ya nanti kamu sendiri yang jadi makin capek. Cukup kamu hadapi dirimu sendiri, kehidupan kamu. Walaupun kamu membutuhkan orang lain, carilah orang yang bisa menghargai dan memahami kamu. Agar apa yang kamu ceritakan, itu tidak dinilai seperti sedang. Seperti sedang memperlihatkan kehidupan masing-masing. Seperti sedang, beradu lah. Carilah seseorang yang dimana ia mau mendengarkan dan tidak menilai dan menganggap kalau cerita kamu itu adalah hal yang tidak ingin ia dengarkan. Dengarkan diri kamu sendiri, pahami diri kamu sendiri. Bagaimanapun diri kamu, kamulah yang tahu kapasitas diri kamu sampai di mana dan kamu juga yang tahu. Ya, begitu berat sih dan sulit sekali rasanya. Tapi ketika kamu percaya sama diri kamu, semua pasti akan ada jalan. Dan kenapa aku selalu bilang aku selalu bangga sama kamu? Karena aku mau kamu juga bangga sama diri kamu sendiri. Oke? Padahal udah banyak banget yang udah kamu lewati. Dan seharusnya itu kamu lihat kalau diri kamu tuh mampu dan sanggup. Ya walaupun capek ya rasanya. Semangat menjalani hari ya. Kita gak akan tahu ke depan nanti akan seperti apa. Dan kita juga gak ada yang tahu hadiah apa yang udah Tuhan berikan. Tapi yang pasti, aku cuma mau kamu semangat menjalani hari. Kalau lagi sedih gak apa-apa, tapi jangan terlalu berlarut-larut ya. Dan berikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena support system terbaik itu dirimu sendiri. Dan aku seneng banget karena bisa menjadi support system lah buat kamu. Aku seneng banget karena bisa menemani kalau kamu lagi kenapa-napa di setiap podcast aku bawakan. Semoga kalian semua selalu suka ya dan gak pernah bosen. Makasih buat yang udah selalu cerita, makasih yang udah selalu support. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bisa segera 1.000 subscriber. Terus support aku ya. Nanti mau bawain tema apa nih? Mau relationship atau real life? Pokoknya nanti kita akan membawakan tema yang jauh lebih menarik. Dan semoga setiap podcast aku bawakan itu bisa menjadi teman cerita kamu dan bisa sedikit menenangkan buat kamu. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Di podcast Teman Cerita.